Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala qaidil mujahidin ghurral muhajjalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wahtada bihadihi wa da'a bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Wala taj'al ahadan fina wa minna syaqiyya wa mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kita telah sampai pada juz atau surat terakhir dari juz amma, yaitu surat An-Naba. Dari sinilah kita selesai membahas tentang juz amma hingga persiapan ujian. Kalau lulus dilanjutin, kalau nggak lulus diulang. Iya. Surat An-Naba. Ini surat Makkiyah juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Amma dari apa? Aslinya dari an dan ma. Amma. Dari apa? Yatasaalun, mereka saling bertanya. Anin naba'il azim, yaitu tentang berita besar. Alladhihum, yang mereka itu fihi, pada berita tersebut, mukhtalifun, berselisih. Kalla, pastilah. Saya'lamun, mereka akan mengetahui. Atau kalla, jangan kalian berselisih. Saya'lamun, mereka akan mengetahui. Tsumma kalla, kemudian pastilah. Saya'lamun, mereka pasti mengetahui. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menggunakan uslub tasywiq, pendekatan membuat orang tertarik dan rindu untuk mengetahui apa yang disampaikan, dengan mengungkapkan realita yang di lapangan tentang berita besar. Biasanya kalau berita besar itu selalu ada yang membicarakan, saling bertanya tentang kebenaran berita tersebut dan tentang sikap, bagaimana menyikapi berita tersebut. Mereka bertanya-tanya. Apa gerangan mereka saling bertanya? Kemudian ditegaskan yang mereka saling bertanya adalah tentang berita yang besar. Jadi ini An-Naba. Naba itu berita. Al-Azim, yang besar. Ini masalah besar, bukan masalah kecil, yang mestinya kemudian menjadi perhatian bagi kita semuanya. Apa itu An-Naba Al-Azim itu? Ada penafsiran bahwa An-Naba'ul Azim adalah tentang kiamat. Tentang kiamat, tentang kebangkitan. Masalah besar, bukan masalah kecil, dan mestinya menjadi perhatian bagi kita semuanya. Dan ada yang mengatakan An-Naba'ul Azim, Mujahid mengatakan Al-Quran.
Al-Quran itu naba'ul azim. Kalau dari sisi dalil memang ada dalam surat Shad ayat 67, qul huwa naba'un azim. Katakanlah Quran itu merupakan berita besar. Dan kalau dari sisi kontekstualnya lebih kuat tentang kiamat, ya, tentang kiamat, yaitu kalla saya'lamun, sungguh mereka akan tahu tentang kebenaran kiamat. Kemudian benar-benar mereka akan tahu tentang kebenaran kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkapkan ini untuk mengetuk hati kita bahwa masalah kiamat bukan masalah kecil, masalah besar. Kalau kita tidak memiliki perhatian, kita tidak akan mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Sudah banyak masalah-masalah atau yang sering kita kenal event-event besar. Yang pastilah event besar itu kita mempersiapkan untuknya. Apa event besar? Dulu kita mengalami mau menikah. Berapa lama persiapannya? Berapa waktu menyita pikiran kita? Pastilah menyita pikiran. Berhenti kalau sudah selesai. Apalagi mungkin kita dulu pernah mau diwisuda. Berapa banyak kesiapan hati kita untuk menghadapi itu? Kematian pasti. Apa yang telah kita persiapkan untuknya? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa berita besar itu fihi mukhtalifun. Mereka orang-orang kafir saling berselisih. Maksudnya minhum musaddiq wa minhum mukadzib. Sebagian mereka ada yang membenarkan. Sebagian mereka ada yang mendustakannya. Ini di awal mula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengajak kepada tauhid. Sementara masyarakat kebanyakan menyembah banyak Tuhan, paganis. Kemudian Rasulullah mengatakan kalian akan dibangkitkan lagi setelah kematian kalian. Maka mereka kemudian apa sih yang dibawa Muhammad apa sih? Apa yang dibawa Muhammad? Nah, inilah ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pertanyaannya adalah ketika Allah mengatakan bahwa kiamat itu an-naba' al-'azim, berita yang besar, pastilah kemudian maksud Allah apa? Kasih perhatian dong terhadap berita yang besar ini. Persiapkan diri Anda untuk menghadapinya. Maka kemudian pertanyaan kita, bukan wis ngerti mas wis kiamat ya wis. Namanya kiamat, masalah besar. Tapi apa yang kita persiapkan? Pertanyaan sederhana sih. Kiamat pasti. Kira-kira kita yakin kalau kiamat terjadi, kita bahagia, kita beruntung, kita selamat? Baik, kalau kita mengatakan bahwa kita insya Allah pasti selamat, beruntung, apa
Apa itu kira-kira yang sudah kita persiapkan untuk itu? Karena Rasul bertanya, "Mada a'dat talaha?" Jadi Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Kapan kiamat terjadi ya Rasulullah? Mata sa'ah. Jawabannya Rasulullah, "Mada a'dat talaha?" Apa yang kau persiapkan untuk kiamat? Ini yang perlu kita bertanya diri masing-masing. Apa yang sudah kita siapkan untuk kiamat? Maka ada ceramah yang singkat tapi bagus. Masyru'ul umrah. Proyek umrah. Kalau kita menghadap Allah, kemudian Allah bertanya kepada kita, sudahkah kau tahu kalau akan terjadi kiamat? Sudahkah kau tahu kalau di sana ada surga dan neraka? Bukankah engkau telah menerima nikmat-nikmatku? Bukankah aku telah berikan Islam yang terbaik untukmu? Bukankah telah kuturunkan Quran yang membawa petunjuk yang terbaik? Apa yang kau telah lakukan untuk dirimu dalam memanfaatkan Quran yang begitu indahnya, Islam yang begitu lurusnya? Apa yang telah kau lakukan untuk Islam? Kira-kira kita sudah bisa jawab nggak ya? Apakah kira-kira santai-santainya kita selama ini dengan jawabannya, sudah ya Rob, aku ngaji setiap hari Jumat di Jubrul Ar-Rahman. Kira-kira cukup gitu? Wah, sampai surga gue. Kira-kira sudah cukup belum ya? Harus jujur kita kan. Nah, kalau belum, ngaji kayak gini nih kemudian harus ada perubahan. Jadi setiap pekan itu harus ada perubahan. Karena mereka berselisih, Allah tegaskan, "Kalla saya'lamun." Kalla nafyun liqaulihim. Nah, jangan begitu. Nah, gitu. Tidak benar apa yang katakan. Maka kala itu ada yang katakan pasti, yang kami katakan benar, atau tidak. Jangan ngomong begitu, jangan kau berselisih. Saya'lamun, mereka pasti mengetahui. Mengetahui apa? Akibat santai-santaimu yang gak mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Atau mereka akan tahu akibat pendustaan mereka terhadap kiamat. Bahwa mendustakan kiamat seperti munculnya komunis yang begitu masif ini, gak sederhana masalahnya. Serius banget. Orang yang mendustakan kiamat pasti kemudian tidak pernah berbicara halal dan haram. Yang menjadikan kita bicara halal haram karena ada neraka dan surga. Nggak ada neraka surga, nggak perlu bicara tentang halal haram. Kita bicara hak dan batil karena ada surga dan neraka. Kita bicara iman dan kufur karena ada surga dan neraka. Maka orang yang tidak mempercayai kebangkitan, itu berarti hidupnya akan menghilangkan keimanan, akan menghilangkan halal haram. Yang penting apa? Materialistik. Yang penting materi. Akan terjadi kerusakan yang sangat merata. Kalla, jangan terusin berselisih kalian. Saya'lamun, mereka akan mengetahui. Ada yang mengatakan
Dan ini bagus banget. Kalla saya'lamun yaknil kafirin. Orang-orang kafir akan tahu akibat pendustaan mereka. Tsumma kalla saya'lamun fil mu'minin. Mereka akan tahu ya orang-orang beriman. Orang-orang beriman pasti tahu kebenaran iman mereka, kebenaran din mereka, faedah daripada iman mereka terhadap hari kiamat. Kemudian ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, bicara tentang syubhat orang terdahulu. Syubhat itu apa sih? Dalil padahal bukan dalil. Logika yang salah yang dijadikan landasan. Apa sih faedahnya dibangkitkan lagi? Nggak ada faedahnya. Mana mungkin manusia sudah jadi tulang belulang kemudian dibangkitkan lagi? Walaupun ada nih sebetulnya orang yang mengingkari kebangkitan, ada nggak sih sebetulnya? Mengingkari dari lubuk hatinya bahwa tidak pernah terjadi kebangkitan, ada nggak sih sebetulnya? Saya bertanya-tanya sebetulnya. Karena hatta orang komunis kalau meyakini nggak ada kebangkitan, mestinya nggak perlu ada patung-patung ya. Kenapa kok masih ada patung? Karena apa? Mengimani kebangkitan itu satu solusi menjawab pertanyaan kita. Kalau enggak, kita itu nelongso terus. Itu juga goda pikiran saya. Coba, kalau tidak ada kebangkitan, semua orang pasti masih menghubungkan, dia masih hidup sebetulnya. Dalam satu sisi masih merasakan berat. Mohon maaf kalau kita tidak beriman ada kehidupan alam barzakh atau ada kehidupan lagi dan ruh kita sudah tidak ada sangkut pautnya dengan jasad itu karena akan bahagia dan celaka dengan amalannya. Kalau nggak ada itu, saya orang itu nelongso banget loh. Termasuk pikiran saya itu suka goda. Maka saya selalu hibur diri saya dengan iman saya kepada Allah dan iman saya kepada alam barzakh. Gimana nanti kalau aku mati, kemudian dikuburkan, disempit apa ya, nggak pengap, apa nggak susah? Gimana aku teriak? Kok ya tega amat sih kalian? Ustadznya ya dipendem, diinjek-injek mulu. Jarak antara kita dengan atas itu ya mau diatasi dikit tuh, yang nggak sumpah gitu. Apalagi kalau yang pas digali, pas apa? Ada airnya, kemudian disating. Padahal dia tahu, blesik itu langsung kelelep naik. Piye aku menang? Allah. Kalau kita berbicara fisik, itu rasanya. Maka hiburannya cuma satu. Mas, itu cuma jasadmu, itu cuma zahirnya. Aslinya, raudhatun min riyadil jannah loh. Taman dari taman surga itu yang baru hibur itu. Kalau nggak ada itu, rasanya ya nelongso banget. Ngeri loh. Kasure rada kasar dikit, tolong ganti-ganti wis. Wis jengak kuwi ngene. Apa nama? Wis jengak. Wis pantatku kena terus gitu. Tolong diganti gitu. Iya gitu ya. Ini kipasnya wis ora mubeng wis sing apik, tolong diganti aku kesumuken gitu. Itu di dunia, dikit-dikit udah gitu. Lah bagaimana nanti kita tidur di kuburan sendiri? Apa ya sumuh, apa ya? Itu benar-benar nyiksa loh, benar. Suka goda saya digoda. Maka saya enggak, mu'in, percayalah. Allah, Rasulullah mengatakan raudhatun min riyadil jannah. Tapi juga repotnya juga, apa ya? Yakin kok raudhatnya. Jangan-jangan khufratun min khufari ini lama lebih celaka lagi.
Untuk itu apa? Kalla saya'lamun. Ini penting. Kapan kita tahu? Kapan mereka tahu? Gak usah nunggu kiamat. Saya katakan, kapan kita tahu? Gak usah nunggu kiamat. Ketika nyawa sudah sampai pada kerongkongan, itu tahu benar udah. Terbuka. Jadi kapan kerongkongan ini, mata kita jadi tajam. Yang tadinya nggak lihat, itu lihat semuanya. Ternyata kehidupan tidak seperti yang kita lihat ini. Maka ketika sampai pada kerongkongan, kita tahu penjemput kita. Tawafathumul malaika. Tawafathum rusuluna wa hum la yufarritun. Kita lihat malaikat-malaikat. Gak tahu malaikat yang menemani malaikat Israel itu bawa kafan dari surga atau bawa kafan dari neraka. Kita tahu. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala Ibunda Aisyah radhiyallahu taala ketika mendengar hadis Nabi, man kariha man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ahu. Siapa yang senang ketemu dengan Allah, Allah pun senang banget ketemu dengannya. Wa man kariha liqa Allah kariha liqa'ahu. Siapa yang gak suka ketemu dengan Allah, Allah pun gak suka ketemu dengannya. Kita ingin tanya, kita suka gak ketemu dengan Allah? Tapi melalui mati itu, kita suka mati gak? Kita suka mati gak? Kok menekan ya toh? Aku tekok loh benar. Kita suka mati nggak? Enggak. Padahal ketemu dengan Allah itu pakai mati. Berarti kita nggak suka dong ketemu dengan Allah dong. Duh piye? Rasa ngomong belum waktunya, teko ya teko. Ngomong waktunya ya teko ya teko, bener nggak? Sekarang itu musim matinya itu 40 ke bawah lagi. Bener, 50 ke bawah, 40 ke bawah itu. Adapun yang sudah tua-tua ya saya yakin lah itu. Jadi lumrah. Yang perlu dibicarakan yang 40 ke bawah, 50 ke bawah itu loh. Itu kan dokter apa itu kemarin itu baru 36, kemudian baru 26. Ya Allah. Ketika kita ketemu dengan waktu roh sampai kepada kerongkongan. Fa'idha balaghatit taraqi. Ketika kalla idza balaghatit taraqi. Katakanlah ketika nyawa itu sudah sampai kerongkongan. Ketika waqila man raq. Ayo siapa yang bisa ngeruqyahin? Kalau nyawa di sini mau diruqyahin kayak apa? Wes entek waktune Mas. Iya. Wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Dan dia yakin benar hari itu berpisah dengan istrinya. Berpisah dengan kekasihnya. Wa dhanna annahu al-firaq. Wal taffatis saqu bis-saq. Betis pun ketemu dengan betis. Nempel. Ila rabbika yauma idzinil masaq. Maka disitulah dia digiring menghadap Allah. Kalau kita sudah sakaratul maut, mata kita ke atas, ya kan? Bukan mata ke bawah, mata ke atas itu. Itu melihat apa? Nyawanya dibawa kemana? Ibunda Aisyah ketika mendengar hadis itu, beliau mengatakan dengan jujur seperti bapak-bapak, bapak bagus, nggak apa-apa. Yang mengaruh jujur, yang takut yang ngomong takut, yang ngomong wani, yang tenanan, rasain wah.
Apa kata Ibunda Aisyah? Ya Rasulullah, kita semua takut mati. Apa berarti kita takut ketemu dengan Allah atau tidak mau ketemu dengan Allah? Rasul gitu, ya Aisyah, orang beriman itu ketika menghadapi kematian berat, maka Allah kemudian memperingankan dengan memperlihatkan surganya. Orang ketika surga kelihatan itu. Bahkan dikatakan, dan nerakanya juga diperlihatkan. Tapi mengatakan, alhamdulillah, engkau beriman. Kalau enggak, sebelumnya engkau masuk ke sini loh. Nerakanya. Tapi kalau engkau beriman, maka engkau mendapatkan ini. Disitulah kemudian ternyata kematian adalah sesuatu yang paling menyenangkan. Maka dia senyum. Ben, bujone nangis sakarep. Yang penting aku kan seneng. Lebih enak heran ngono piye. Ya paling dicari kan gitu. Bojoku nangis sapol ora apa-apa. Anakku nangis ora apa-apa. Yang penting aku ketemu dengan harusnya gitu kan. Itu yang seperti dikatakan oleh siapa? Bilal bin Rabah. Ya bunayyati, la tabki alayya. Wahai putriku, jangan kau tangisi aku. Qadan alqal ahibbah. Besok ku ketemu dengan kekasihku Muhammad dan wasahbah. Muhammad dan sahabatnya. Nah, karena pikiran orang-orang kafir materialistik banget, dan di antara pikirannya adalah bagaimana Allah menghidupkan, maka Allah mengatakan menghidupkan lagi setelah kematian itu sangat mudah. Sangat mudah sekali. Oke, tambahan dari saya. Mau tidak mau, kita semua pasti yakin dalam tubuh kita ada sesuatu yang sifatnya konkret, ada sifatnya yang abstrak. Benar gak? Ada sesuatu sebetulnya ada. Kita semua pasti tahu kalau kita punya nyawa, benar gak? Ada nggak orang yang pernah meraba nyawanya? Nggak ada. Tapi kita tahu kita ada nyawa. Dan nyawa itu tidak perlu memerlukan tempat seperti kita. Dia ketika keluar bebas dia kemana aja. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, selain semua kita merasakan ada nyawa, ada ruh, dan itu yang hakiki sebetulnya. Ruh itu yang hakiki. Yang hidup itu roh itu, yang gak pernah mati sama sekali, yang sudah diciptakan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Cuma dimasukkan ketika sedang pada pembuahan. Kalau enggak, sudah masih hidup. Maka Allah mengatakan, alam naj'alil arda mihada. Ini kutunjukkan kekuasaanku. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai tempat tidur, tempat istirahat, miha, firosh, tempat tidur yang mudah kita tiduri. Yang minah, di mana aja kita mudah tidur. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Dan bukankah kami telah menjadikan gunung sebagai pasang? Ini isyarat sebetulnya. Dan ayat Al-Quran mengatakan, antami dabikum, gunung ini dalam rangka supaya bumi itu tidak gempa. Maka kalau orang bilang ini gempa karena gunung itu perlu apa? Karena diciptakan gunung itu untuk apa? Pasang. Maka ada yang mengatakan gunung itu menghujam ke dalam bumi itu kuat banget itu. Dan nyambung semua. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Wa khalaqnakum azwaja. Dan kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Laki-laki perempuan, negatif positif. Wa ja'alna naumakum subata. Dan kami jadikan tidur kalian adalah istirahat kalian. Allah
Allah apa namanya, dalam satu sisi menunjukkan kekuatannya, dan dalam satu sisi menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Ngantuk itu nikmat gak? Untuk itu ibu-ibu jangan dimarahi kalau suaminya ngantuk. Coba kalau nggak ngantuk sama sekali kan repot. Allah menjadikan tidur kalian istirahat, maka setelah tidur seger. Sudah, itu artinya berhenti dari aktivitas, istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa. Dan kami menjadikan malam untuk pakaian, menutupi aurat. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dan menjadikan siang sebagai waktu penghidupan. Jadi sebetulnya kalau kerja itu waktu kerja apa? Siang, malam waktunya tidur, jangan dibolak-balik. Maka kalau yang kerja sip-sipan, ya saya harapkan jangan disipin malam terus. Ya kasihan ya, jangan disipin malam terus. Karena malam itu apa? Untuk istirahat. Tidur malam sebelum jam 12 itu tidak bisa diganti, berlipat-lipat tidurnya siang. Gak apa-apa, apapun harus tidur walaupun sebentar. Sebentar gak apa-apa. Yang penting tidurnya apa? Berkualitas. Malam, tapi sebelum jam 12. Kalau setelah jam 12 kurang. Tapi setelah jam 12 untuk yang mulai. Tidurnya sebelum jam 12, walaupun sebentar gak apa-apa. Kalau kita tidak tidur sebelum jam 12, gak bisa diganti berapapun jam pun waktu siang hari. Malah semakin lama semakin ngantuk lagi. Ya. Jadi alhamdulillah Allah telah menjadikan kita sunatullah yang luar biasa. Siang, wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada. Ini menunjukkan kehebatannya, kekuatannya. Dan kami telah membangun di atas kalian sab'an shidada, 7 bangunan yang kuat-kuat. Maksudnya 7 langit. Yang yuridu sab'a samawat, 7 langit yang kemarin sudah saya sampaikan berkali-kali dan tidak apa-apa saya katakan. Sebagaimana firman Allah, walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabih. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabih. Langit dunia itu apa? Semua yang masih didapatkan di situ ada bintang. Itu baru langit yang itu sama dunia. Padahal jaraknya ada yang jutaan tahun kecepatan matahari, kecepatan cahaya. Itu baru yang pertama. Allah ingin menunjukkan kehebatannya, bahwa membangunkan kalian lagi, menjadikan nyawa kita tetap hidup, itu gampang bagi Allah. Imanlah kepada Allah. Yang bisa memberikan jawaban kebahagiaan yang utuh hanya Allah. Caranya membahagiakan nyawa kita itu kayak apa? Itu Allah. Yaitu innal ladzina qalu rabbuna Allah tsummas tatanazzalu 'alaihimul malaikah, itu istiqomah di jalan Allah, itu akan bahagia. Baik, ini kata wa banaina fawqakum sab'an shidada wa ja'alna siraja. Dan kami telah menjadikan apa? Siraja. Siraja lampu, maksudnya matahari. Wahaja, yang menyala-nyala, yang terang benderang. Munira, ya. Wahaja mudhi'an munira, terang benderang, bercahaya, yang menyala. Waqar,
yang ada panasnya dan ada cahayanya. Wa anzalna minal mu'sirat, dan kami menurunkan minal mu'sirat. Mu'sirat apa? Sesuatu yang meres, maksudnya awan. Jadi awan itu meres untuk menurunkan air. Wa anzalna minal mu'sirat, kami turunkan al-mu'sirat, yang memeras. Memeras. Di sini ar-riyah allati ta'sirus sahabat. Mu'sirat di sini adalah angin yang meres awan. Al-Qatadah, Mujahid, Qatadah, Muqatil, Kalbi mengatakan ar-riyah allati ta'sirus sahabat. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan awan itu membawa air, kemudian ada angin yang apa? Mendorong untuk menjatuhkan air itu. Walaupun ada juga yang mengatakan mu'sirat itu adalah awan itu sendiri. Mana yang tepat? Angin yang memeras awan atau awan sendiri? Ya, dua-duanya ada penafsiran. Al-mu'sirat as-sahaib. Mu'sirat itu adalah awan-awan. Kemudian wa anzalna minal mu'sirati ma'an fajjaja. Ma'an, air fajjaja yang deras, ya, yang dituangkan dengan derasnya. Midroro, yang kuat, rintikannya kuat. Linukhrija bihi, kami menghidupkan, mengeluarkan dengan air itu habbaw wa nabata, biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, wa jannatin, dan kebun-kebun, alfafa. Alfafa itu dari kata iltaffa yataffu, artinya menumbuhkan kebun-kebun yang rimbun. Walaupun Ustaz Iskandar Muhaimin Ustaz Muhaimin itu mengatakan di sana ada pohon alfafa. Dia menemukan tumbuh-tumbuhan, dikatakan ini pohon alfafa gitu ya. Tapi kalau secara apa namanya, secara linguistik, alfafa itu yaluf, ya, yang rimbun, ya. Wa jannatin alfafa. Di sini ma'asyiral muslimin, dalam satu sisi Allah mengisyaratkan mestinya selama masih ada hujan, ya. Kemudian selama masih ada tanah yang subur, masih ada nggak tanah subur? Tanah subur ada, ya. Kemudian hujan masih ada. Mestinya muncul apa? Kebun yang rimbun, kebun yang berbuah. Ada nggak? Mulai menghilang, ya. Mestinya Indonesia itu kayak ini loh, kayak yang dikatakan oleh siapa? Allah berkaitan dengan negeri Sabah. Ya, kanan kirinya kebun-kebun. Rindu banget ya, jadi kita itu naik mobil pindah daripada pohon apa namanya, mangga, sebelahnya apa, pepaya, rambutan, kemudian anggur gitu ya. Jadi kalau nggak musim ini musim itu gitu. Sepanjang itu kemudian kita nggak usah bawa makanan, bawa apa, mampir aja ke situ beli itu lah. Itu mestinya. Nah kalau nggak ada karena apa? Berarti salah urus.
Itu pasti salah urus itu. Lalu enggak begitu. Kata Allah katakan wa jannatin alfafa. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ayat-ayat di atas dalam rangka apa? Menjelaskan kekuasaan Allah. Itu semuanya diungkapkan oleh Allah untuk mengatakan bagaimana sayangnya Allah kepada kita. Maka Allah tidak akan belenjani janjinya. Belenjani janjinya apa? Hidup di dunia ini enggak abadi dan tidak satu-satunya. Penting nggak? Coba sekarang kalau kemudian dikatakan atau dijadikan hidup di dunia sekali kemudian selesai, kira-kira kita lebih banyak sukanya, lebih banyak menderitanya? Hah? Bapak Ibu, pilih mana? Hidup di dunia sekali atau hidup di dunia selama cuma sebentar? Ingin kehidupan hanya di dunia saja atau ada hidupan lagi? Jadi kiamat itu menyenangkan nggak sebetulnya? Jadi kiamat itu rahmat nggak? Rahmat sebetulnya, gitu loh. Terutama yang nolongso itu loh. Yang hidupnya nolongso semuanya itu. Kiamat itu harapan baru, benar nggak? Coba kalau nggak ada kiamat kan nggak ada harapan. Nolongso banget itu, iya kan? Untungnya ada harapan kiamat sehingga hiburan bagi kita loh. Rapopo, kue elek yang dunia, tapi akhirnya kan cantik ya gitu. Kan ada harapan gitu kan? Sebab kelihatannya juga bapak-bapak ada yang nyesel kenapa istriku ini gitu kan. Itu kalau ada kiamat kan masih ada hiburan gitu kan. Atau minimal rapopo ya cukup wis numpak ontel ini ya rapopo nanti spek mobilnya di akhir kelak. Itu juga gitu. Serapopo mangat saya naik nanti kan akhirat kan. Nah itu hiburan. Coba kalau nggak ada akhirat, nelongso benar kita itu. Pandangan baru ya. Jadi jadilah kiamat hiburan, harapan baru. Kalau orang itu ada harapan baru itu semangatnya baru loh. Contohnya apa? Cucu. Karena banyak bapak-bapak sudah bosen atau sudah putus harapan dengan anaknya. Wis gede-gede kabel, minimal harapanku cucu. Maka kalau ada cucu itu kemudian apa? Ada harapan baru, benar nggak? Yang menjawab pasti yang punya cucu, yang punya cucu biasa ngomong. Lah untuk itu saya katakan kiamat itu harapan. Untuk itu Allah dalam ayat ini kiamat itu harapan dan kekuasaan. Maka ayat-ayat tadi ada kaitan dengan kekuasaan. Nih, ku bikin langit ini, ku bikin bumi yang besar. Tapi ada satu. Bagaimana aku memperhatikan kalian? Aku ciptakan kalian berpasang-pasangan. Aku tumbuhkan tumbuhan buat kalian semuanya. Itu kasih sayang. Dan aku tidak akan biarkan kau di dunia ini. Di akhirat aku siapkan buat kalian. Maka setelah itu Allah mengatakan, Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya Inna yaumal fasli, sesungguhnya hari keputusan, karena adalah miqata, ditentukan waktunya. Yauma yunfakhu fis-sur, pada hari ditiup sangkakala, fatatuna afwaja, kalian datang berombong-rombongan. Zumara. Wa futihatis sama, dan langit pun dibuka. Fakanat abwaba, kemudian jadilah langit itu pintu-pintu yang sangat banyak. Yang sebelumnya wasuyiratil jibal, wasuyiratil jibal, dan dijalankan gunung-gunung itu. Fakanat, maka jadilah
saroba kayak fatamur dana. Ya. Haba'an mumbatha kayak fatamur. Wa suyyiratil jibalu fakanat saroba. Titik. Inna jahannam sampai akhir nantinya. Kita ingin merenungi ayat-ayat ini. Ma'asyiral muslimin. Setelah Allah jelaskan kekuasaannya, maka logika mengatakan kalau begitu tahu kan bahwa kiamat suatu keharusan. Harus ada kiamat. Karena itu harapan. Nggak ada kiamat, nggak ada harapan baru. Inna yaumal fasl. Sesungguhnya hari keputusan. Mana yang neraka, mana yang surga, mana yang hak, dan mana yang batil. Kalau di dunia memang sering terjadi tidak ada fasalnya, tidak ada keputusannya, tidak ada penyekatnya. Dari pasal itu sebetulnya bahasa Arab ya. Pasal-pasal itu bahasa Arab. Faslun. Contohnya apa? Tauhid benar nggak? Tauhid hak tidak? Jawab itu. Tauhid benar nggak? Tapi apakah kita bisa meyakinkan bahwa manusia di dunia ini meyakini tauhid itu benar? Hah? Apakah kita bisa meyakinkan semua orang untuk meyakini bahwa tauhid itu benar? Hah? Komunis itu jelas batil kan? Nah itu ada video. Lihat videonya. Pokoknya kader partai tertentu ya. Itu dengan bendera partainya mengatakan kami ini PKI, kami itu rindu PKI, kami itu belak-belakan gitu tuh. Dan ternyata dibiarin aja itu mah. Di dunia ini coba katakan basmi khilafah. Khilafah itu ada dalam Quran loh. Coba saya katakan kata Allah, wa huwallazi ja'alakum khalaif fil ardh. Allah menjadikan kalian khalifah di muka bumi. Berarti khalifah tugasnya? Khalifah tugasnya? Tugas. Kalau ada tugas ada prosedurnya enggak? Kok ragu-ragu gitu? Ada enggak? Tapi orang ngakunya Islam sendiri nyerang kata-kata khalifah itu kira-kira gimana? Hah? Kan kata-kata nyerang khilafah kan vulgar banget ya. Dan saya bukan HTI dan bukan pendukung HTI, tapi kata khalifah ada nggak dalam Quran? Maka khilafah itu sistemnya ada dalam Quran. Itu ada Profesor hukum ketatanegaraan mengatakan, siapa yang berani menantang saya? Ayo, mana itu sistem khilafah itu? Saya tanya, sistem khilafah ada nggak? Wong khilafah itu sudah dijalankan semenjak Rasul wafat sampai tahun 1924. Yang wilayahnya meliputi seluruh dunia, 3/4 dunia itu wilayahnya. Loh kok orang mau sistemnya? Bayangkan profesor ngomong itu ya. Profesor ketatanegaraan lagi. Bukan itunya. Banyak hal-hal yang hak dan batil kita nggak bisa mengatakan ini hak ini batil, benar nggak? Bisa, tapi nggak bisa meyakinkan orang gitu loh. Jadi nanti banyak orang yang mati sebetulnya dia batil, abtolul bawatil. Wah baik, dengkotnya batil, tapi dianggap jago dan hebat, benar? Ada. Karena apa? Yang ditipu ya seneng gitu. Ini partai ini wong cilik.
Padahal sekarang mereka berkuasa, yang diinjek-injek orang cilik. Walaupun gitu, pokoknya apapun ya, darah ibu. Artinya banyak abtolul bawatil dianggap hak. Dan orang yang baik sekali dianggap durjana. Coba, orang tuanya Habib Rizik pejuang. Orang tuanya Anies Baswedan pejuang. Lah kok dia yang diserang? Artinya kita memerlukan waktu keputusan yang semuanya melek. Orang yang ahli batil ini tahu kebatilan mereka, maka perlu ditunggu-tunggu waktu itu. Kan dongkol ya. Jadi ini benar-benar hak dianggap batil, ini benar batil dianggap hak. Itu kira-kira di hati dongkol kan? Orang dongkol nanti di hati gue. Itu sakit loh. Ketika ada orang baik kemudian dijelek-jelekin, kita sakit benar kita. Ketika orang durjana sangat zalim dielulukan. Bayangkan koruptor kok kemudian dikasih uang, dikasih apa? Surat jalan. Malah diantar lagi. Ditemui dengan mesra. Lah kalau jaksa kok nemui koruptor kelas kakap, kemudian selfie-selfiean, kira-kira mau nuntut berapa itu? Ini kan dongkol banget ya. Ini perlu obat gitu. Terus terang, dongkol aku ya. Tapi kedongkolan itu terobati. Inna yaumal fasl. Wes di hari kiamat aja deh. Tak lupakan sekarang. Yang penting kiamat ya. Maka inna yaumal fasli kana miqata. Orang yang sangat mulia, nggak kelihatan di dunia ini. Karena apa? Sekarang ini orang menganggap mulia nggak mulia tergantung diperlakukan kayak apa. Orang itu kan ketika di mana-mana disanjung, dijaga, dihormati, tepuk tangan, oh mulia benar. Giliran orang yang dicuekin, nggak ada, dianggap hina, belum tentu. Kemuliaan kita bukan orang memperlakukan kita, tapi apa yang kita lakukan dalam karya nyata. Maka jangan tertipu. Banyak orang yang diperlakukan hebat, sebetulnya dia hina-hina. Dan banyak orang yang dicuekin. Jangan nelongso. Mohon maaf. Termasuk ustaz. Diundang ceramah, datang tempat ceramah, malah dianggap pesuruh. Itu nelongso enggak? Sebagian orang nelongso banget. Iya. Kemuliaan seseorang bukan pada apa yang didapatkan dalam perlakuan orang, tapi apa yang dia dilakukan. Cuma taunya kapan? Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya yaumal fasli, hari keputusan penting itu miqata, telah ditentukan waktunya. Pasti terjadi. Cuma kita nggak tahu. Dan memang Allah tidak ingin supaya kita tahu. Dan tidak ada jalan untuk tahu. Yaitu kemudian Allah menunjukkan kapan itu yauma yunfakhu fis-sur. Ketika sangkakala ditiup. Sangkakalanya sudah ada belum? Sudah. Bahkan sangkakala itu sudah dimasukkan ke mulutnya Israfil. Dan Israfil lihat terus kapan diperintahkan. Maka Rasul, bagaimana aku bisa tenang hidupku padahal Israfil sudah siap untuk meniup sangkakala. Maka umur kiamat jangan dihitung dengan umur kita. Tapi sebetulnya sudah sangat dekat sekali. Tatkala ditiup sangkakala fataktuna afwaja, kalian datang dengan rombongan. Nah, untuk itu rombongan kita siapa ini? Ya, dikatakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara.
Tapi wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Maka bersamalah dengan orang-orang yang soleh. Bersamalah dengan Rasulullah. Di bawah panji Rasul sehingga dikirim bersama Rasulullah. Ya, yaumadat ukulla unasim bi imamihim, dengan catatan amalannya. Dan ketika itu wa futihatis sama'u fakanat abwaaba. Cukup menarik ini. Dikatakan apa? Langit dibuka. Pada langit kelihatannya ini ya. Nggak ada tutupnya ya. Tapi nanti dibikin pintu-pintu untuk turunnya malaikat-malaikat. Zatu abwab linuzulil malaikah. Malaikat turun. Ya. Dan di antara kehancurannya adalah wasuyiratil jibal. Bayangkan gunung gede itu dijalani kemudian jadi fata morgana, hancur semuanya. Apakah ini ya? Ya Allah, bagaimana nasib manusia? Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Al-Qur'anul Karim sering menceritakan tentang kehancuran alam semesta ini. Tujuannya apa? Kalau yang gede-gede aja hancur, apalagi kita. Kemudian apalagi apa? Kekayaan kita. Ini semuanya tujuannya satu. Zuhudlah di dunia. Jadilah manusia-manusia akhirat yang masih berjalan di muka bumi. Hati tidak pernah terikat dengan dunia. Hati tertambat dengan surga. Pikirannya hanya ke sana. Sehingga apa? Kita tidak dipusingkan dan dijadikan bangga, sombong karena dunia. Tapi dunia benar-benar menjadi sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian, ma'asyiral muslimin, waktulah sudah habis. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin.